Heeh. Dipayokno. Nyapa to wong enek barang apik kok gak ngubuk barang sing apik kan ngono. Iya. Gitu, aku Kan. gitu. Tak usah tak bujuk gitu pelan-pelan gitu, tak bujuk gitu. Soalnya kenapa? Uang rusak pager rayu ki ya itu yang saya bilang karmanya itu banyak. Karmanya sekarang kontan Nyai. Salam rahayu Nyai. Salam rahayu lijeng untuk semuanya. Alhamdulillah Nyai, aku punya kesempatan kesini lagi ya, ngaji Rosa kesini lagi, diberi kesempatan karena banyak atensi ke kolom komentar untuk tanya-tanya seputar, banyak sih yang masih ditanyain ke Nyai gitu. Saya pun juga dapat DM banyak yang ingin bertanya lebih detail gitu tentang Nyai. Oke, Nyai, ini salah satu pertanyaan dari netizen sih, teman-teman ngaji Roso. Gimana sih Nyai cara memudarkan ya, istilahnya menghilangkan juga memudarkan, memusnahkan, melebur ilmu lintrik ketika gini, contohnya teman saya kena lintrik si dari pasangannya, terus caranya memutuskan itu bagaimana Nyai? Cara memutuskan lintrik. Biasanya kalau di Islam itu di ruqyah. Di ruqyah. Biasa. Cuma kalau orang kerjaan biasanya kalau saya mandikan, saya lukat. Dijamas kayak keris gitu ya. Apapun biasanya saya lukat, apapun itu entah kena lintrik untuk ngelepas itu atau pelet yang lain-lain itu biasanya saya lukat. Di air yang lek wong Jawa grojok. Di air yang mengalir ya. Kayak di sini di Jolotundo, kalau di Bali di Tapak Siring. Itu biasanya gitu. Kalau saya gitu. Itu metodenya gimana Nyai? Metodenya untuk melukat itu sendiri, apa harus ada syarat-syarat tertentu? Enggak, biasanya dicari hari yang pas nanti. Dihitung. Hari weton atau memang orang Jawa kan punya pasaran yo. Pasaran dino, dicari hari yang pas, biasanya gitu. Malam Selasa gitu, terus malam Jumat gitu. Tergantung tingkat itunya, maaf ya nun saya nggih. Si pelintrik. Soalnya banyak teknik. Saya kan bilang kalau lintrik itu kan yang wong puter giling ki sing dijupuk begini. Jerone batine lah. Carane ngudari kan piye? Iya. Ya gitu. Ada berbagai macam cara. Tapi kalau orang yang udah kena lintrik, udah kena pelet guna-guna itu tetap bisa ya, Nyai, istilahnya diudari gitu sakit? Bisa, sakit. Tapi Nyai udah banyak berhasil seperti itu, kayak orang-orang konsultasi ke Nyai? Banyak juga yang kayak gitu. Biasanya cuma tak suruh mandi, tak suruh apa, tak ajak kemana gitu. Pokok aku mediaku air yang itu saja yang mengalir. Soalnya kenapa itu dari alam kan? Dari alam. Ke Jolotundo itu ya Nyai ya biasanya. Salah satunya ke Jolotundo, aku kalau melukat di sana. Di Jolotundo melukat di sana. Malam hari. Itu dilakukan malam hari atau siang hari? Kadang malam. Aku suka lebih malam. Soalnya lebih hening kan, lebih tenang. Banyak itu tingkat-tingkatan kalau orang kena lintrik itu. Enek sing ditaleni, enek sing diapa kan banyak itu. Yang paling berat menurut jenengan? Yang paling berat itu kalau menurut saya itu ada dikunci sukmani, jadi tergiling terus dikunci sukmani. Sukmanya dikunci? Itu berarti nurut banget gitu ya Nyai? Itu dan itu bisa bertahap berapa tahun berdari. Tapi nggak langsung dengan hitungan bulanan nggak bisa ya Nyai? Bisa. Harus kurang lebihnya berapa tahun? Soalnya kalau orang kena pelet atau itu nggak langsung bisa sembuh total. Nggih. Aura-aura negatifnya itu tetap di dalam tubuh. Makanya air itu kan kehidupan ya. Air itu kehidupan, obat juga. Makanya aku lebih kalau orang kena gitu itu aku lebih mengutamakan ke air mediaku. Yang paling itu aku yaitu tak lukat ke Jolotundo atau ke air yang mantur sing grojok. Gitu biasanya. Tapi harus ke Jolotundo atau daerah sini juga ada Nyai? Ada, pokok air yang mengalir yang sing grojok banyu niki sing grojok. Gitu.
Itu biasanya kasusnya apa sih Nyai? Orang-orang itu rumah tangga atau apa sih? Kebanyakan kalau rumah tangga malah jarang. Oh, iya Nyai. Terus? Kalau rumah tangga malah jarang. Ya menurut saya mungkin, maaf. Biasanya pasangan yang bukan pasangannya, yang bukan pasangan halal gitu ya. Yang kebanyakan gitu. Makanya aku kalau pelintrik orang, saya lihat-lihat, nun sewu ya, kalau itu memang untuk kebaikan dalam berumah tangga, tak usahakan bener-bener. Tapi kalau cuma sekedar pasang-pasangan, ini milik suami, ini suami orang, ini istri orang, istilahnya gendak-gendaan gitu ya. Selingkuh. Karena aku memang nggak begitu suka. Jadi kalau memang khusus untuk orang berumah tangga itu aku malah tak usahakan jadi satu gitu. Kalau untuk yang pasang-pasangan itu kalau nggak bisa untuk disatukan, ya wes ini nggak bisa aku gitu. Aku nggak mau tak paksakan. Wong itu bukan miliknya kok. Kalau miliknya kan memang wong berumah tangga kan diusahakan ampri piye ki rumah tangga sing kurang harmonis ki ben dadi harmonis kan ampri piye diusahakan. Yeah. Karena kenapa? Sudah ada tali. Ya karena ada ikatan pagrayu gitu. Jadi kayak gitu. Jadi lek wong selingkuh ki kadang aku rada angkat tangan. Sebenarnya Nyai oke bisa lah aku, cuman dalam benak Nyai enggak, ini kan perbuatan yang mungkin bertentangan dengan jati diri Nyai sebagai seorang spiritual enggak, gitu kan. Enggak begitu non saya enggak begitu apa ya? Srek gitu ya? Enggak begitu srek. Aku lek sing agak keluar jalur batas singan itu aku kurang begitu srek. Iya, nek Nyai nyuwune mungkin oke lah katakanlah merespon itu mungkin yang ini. Kalau orang rumah tangganya dia lagi keganggu pelakor lain, mungkin Nyai lebih oke lah. Aku malah suka gitu. Umpamanya rumah tangga nih ini diganggu sama dia, aku malah lebih suka kayak gitu. Lebih suka bantu gitu ya sampai semaksimal mungkin gitu ya. Tapi 80% banyak yang kesini tuh. Banyak. Berhasil ya Nyai, alhamdulillah. Cuma gini, kamu sama pasanganmu ini bukan mukrimmu. Donga ning ngene Gusti Allah tak golekne sing liyane. Maksudnya tak dongakne sing liyane, tak bantu sing liyane. Jadi istilah pelakornya kan rezekimu enggak hanya di situ saja. Wong kamu itu masih single, kamu belum punya pasangan. Peluangmu itu kan masih banyak. Dipayokno nyapa to wong enek barang apik kok gak ngubuk barang sing apik kan ngono. Iya. Gitu, aku kan gitu. Tak usah tak bujuk gitu pelan-pelan gitu, tak bujuk gitu. Soalnya kenapa? Wong rusak pagrayu ki yaitu yang saya bilang karmanya itu banyak. Karmanya sekarang kontan loh ya. Langsung kontan. Kan banyak yang bilang oh karmanya cepet gini kan memang bener. Memang bener. Perbuatan baik buruk itu mesti ada karmanya. Kenapa sih orang-orang yang terkena pelet-pelet gitu nurut banget sama ini loh sampai lali anak bojo gitu kan itu di alam bawah sadarnya. Yang dibuat permainan kita kan di alam bawah sadarnya itu. Itu ngono Nyai, apa namanya istilahnya? Kok bisa nurut banget itu entah yang dulu pas dia dibawa ke seorang paranormal itu memang entah itu rasukannya istilahnya bajunya atau CD-nya kan, banyak media biasanya yang banyak itu dari bagian tubuh yang paling cepat loh ya. Kalau saya itu paling cepat bagian tubuh, rambut, keringat, terus nun sewu ya, bulu yang bawah itu bulu cepet, kelaminnya itu ya, itu cepet. Malahan kalau baju itu masih standar lah. Kalau bagian dari tubuhnya si target itu lebih cepat. Rentan berapa Nyai? Kalau jenengan seumpama ini ambil salah satu bagian tubuhnya itu biasanya cepet kurang lebihnya berapa kecepatannya? Kalau kebanyakan aku 3 hari. 3 hari langsung jreng gitu. 3 hari tak
tak suruh lihat, tak suruh rasakan 3 hari gimana nanti. Tapi banyak berhasilnya ya. Insya Allah. Banyak ya. Alhamdulillah banyak yang ya istilahnya. Kayak gitu. Kebanyakan gitu. Cuma emang aku nggak suka kalau bukan hak milikmu itu mau usahakan itu aku nggak. Percuma gitu ya. Percuma. Nggak bisa nyatu sampai abadi gitu nggak bisa, ya. Tetap ada pisahnya ya. Ada jangka waktunya nanti. Kan menurut saya nggih, orang ke paranormal itu kan ada jangka waktunya. Nggak seterusnya kan nggak. Apalagi kalau sudah ekstrim harus ada perjanjian. Duh, iya perjanjian dengan iblis, jin gitu. Ya yang nun sewu ya. Yeah. Kodam yang disuruh si paranormal itu perjanjian dengan paranormalnya. Aku kena no target iki perjanjian berapa tahun. Kamu harus ngikut saya. Maksudnya si kodam itu mintanya apa? Itu minta tumbal nggak ya biasanya kalau orang? Tergantung tingkat-tingkatan ya. Tergantung tingkat-tingkatan si kodam itu. Biasanya kan yang sekarang lagi kasus saat inilah di negara kita kan kebanyakan selingkuhnya ekstrim sampai gak boleh sampai megat bojone istilahnya kayak gitu. Itu pasti ada perjanjiannya Nyai sampai berhasil kayak gitu loh, maksudnya mau wadotel ngoten loh. Kan sudah ditulis di serat Joko Joyoboyo kan. Napa niku Nyai? Tanah Jawa kalungan rantai kan sudah banyak itu. Langgar ilang kumandangnya kan banyak. Makanya ini kan sudah terwujud satu-satu ya. Oke. Itu kan sudah terwujud satu-satu. Kayak gitu. Sudah ekstrim. Tapi Nyai itu ya nggak respon ya kayak gitu-gitu. Maksudnya? Jadi maksudnya kalau mau medot gitu udah nggak respon, bener-bener nggak mau respon ya? Untuk medotke yang ya istilahnya apa namanya itu pasangan yang bukan udah tetap nggak mau ya, meskipun dibayar berapapun Nyai juga nggak mau. Aku gini, lebih baik kamu umpama kamu single carilah yang lain, masih banyak kok. Pasti Nyai mengarahkan gitu ya. Saya arahkan gitu. Jadi positifnya ini. Gini atau Mbak, gini atau Mas, wong enek sing luwih apik, cari yang lebih baik. Nanti kedepannya kamu akan terbebani juga, gitu loh. Atas dasar cinta itu nggak bisa. Tapi fenomena seperti itu kan udah banyak loh Nyai sekarang itu. Terus pandangan Nyai untuk artis-artis di Indonesia sekarang itu ada yang diganggu pelakor, istilahnya ketut orang lain bojone wong liya kayak gitu-gitu ada. Menurut Nyai nggih, pandangannya sebagai seorang spiritual itu ada ini enggak, mereka tetap pakai intrik-intrik gitu enggak sih? Otomatis. Artis-artis sekarang itu? Enggak mungkin enggak. Yang sekarang lagi enggak mungkin. Viral sekarang itu juga misal. Enggak mungkin enggak. Itu pasti ada ya Nyai. Sebagaimanapun tetap. Ya karena kan enggak apa ya. Sebenarnya perselingkuhan itu sudah ada dari zaman dulu, itu sudah banyak. Cuma kan kalau zaman sekarang lebih terekspos ya, cepat karena adanya media sosial, terus dunia maya kan cepat. Sebenarnya sudah ada banyak, cuma sekarang lebih ekstrim gitu aja. Tergantung ke diri kita menyikapinya gimana. Iya. Tapi aku memang nggak suka kalau itu yang bukan hakmu kamu ambil, aku nggak suka. Makanya kalau yang kesini itu tak kasih bimbingan, tak kasih pencerahan. Ini bukan pasanganmu, carilah yang lebih baik. Ada kok, banyak. Jadi mungkin kalau orang-orang mau istilahnya atas dasar apa biasanya? Aku butuh keuangan. Rezeki itu dari arah manapun saja, nggak dari situ saja. Percuma nanti kamu berhubungan dengan istri orang atau suami orang, ada resikonya. Di kemudian hari tetap ada resikonya. Nggak mungkin nggak, karma itu berlaku. Iya. Gitu loh, nggak akan hidup senang, nggak akan hidup bahagia, itu nggak akan. Sudah banyak contohnya. Oke. Nyai masih berhubungan
dalam itu sih. Ada ilmu pengeretan. Ilmu pengeretan itu adanya ya? Sebenarnya ilmu pengeretan itu kan sebenarnya sama seperti gendam ya. Gendam, pelet itu kan sama, sejenis semuanya. Itu yang diambil kan yaitu batin yang diolah, alam bawah sadarnya di otak atik. Sama ya. Sama. Makanya sama banyak. yang diolah itu yang di otak atik itu alam bawah sadarnya, batinnya tetap gendam, pelet. Terus pengeretan itu cepat. Biar kenapa si target itu welasase, tunduk, manut kan gitu. Yang difungsikan tujuannya kan itu. Sampai bondone itu istilahnya. Nanti setelah dia manut, tunduk, akhirnya kan otomatis royalnya itu keluar Oh, semuanya. benar. Tapi nggak kerasa ya Nyai, seumpama target kena gendam itu kebanyakan 80% nggak kerasa ya. Sebenarnya secara visual diri itu kerasa kok. Aku kok muda aneh. Kok muda ini. Terus ciri yang paling signifikan kalau orang kena gendam atau itu biasanya yang orang awam gini linglung lihatnya. Kayak orang lolok-lolok gitu ya Nyai. Daya konsentrasinya kurang. Soalnya yaitu alam bawah sadarnya yang di otak atik. Berarti gini Nyai. Kalau orang kena gendam itu berarti si pelaku itu sudah ngincer target atau sudah paham ini karakternya orang, gampang dibujui, gampang apa sih Nyai, gampang istilahnya ini orang ini lemah gitu ya. Makanya kan paranormal itu selalu sudah digambar ya, sketsa lah ngarani itu sketsa. Sudah disketsa nanti titik lemahnya di mana, diserang gitu. hari apa. Sama sebenarnya pelet, santet itu sama sebenarnya. Oke. Cuma fungsinya kan beda. Dan pelaku gendam sendiri itu dia berarti istilah ngilmu ya Nyai. Kalau gendam itu juga ilmu sebenarnya. Cuma itu lebih itu yang dia otak atik itu alam bawah sadarnya orang. Berarti dia nggak mempunyai ilmu tertentu gitu, nggak menguasai atau gimana? Lek wong Jawa ngarani sirep yo. Disirep gitu. Jadi orangnya disirep gitu. Itu ada ilmunya juga. Soalnya banyak itu yang kemarin teman saya juga kena sirep itu Nyai. Tapi dia nggak kerasa. Kalau kebanyakan kan nggak kerasa. Tapi memang kalau saya rasa sih memang si pelakunya itu memang sudah ditarget itu orang, karena ini orang kok lemah gitu loh. Soalnya emang ada Nyai, orang yang nggak gampang digendam sama orang digendam ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Nopo mawon. Kalau secara Islam biasanya tetap ingat Tuhannya, tetap ingat Allah. Kalau orang kejawen aduh iki duwe apa-apa tetap Allah ya, kita orang Islam ya, maaf ya, kita orang Islam itu punya Allah, tetap ingat itu. Tapi kalau orang Jawa biasanya itu kita punya kakang kawadi hari sedulur papat mau pancam rogo pitu sukmo kaki among nini among sing ngomong jiwa rogone adiwiki guru sejatine adiwiki ning jero awake dhewe. Kita kalau kita ingat carane sedulur adiwiki diposoni. Kan ngasih makanan, ngasih doa. Itu nanti otomatis kita punya pelindung sendiri. Kalau ada hal apapun, entah baik entah jahat, kita sudah kerasa. Sing ngelingke dulure dhewe iki. Peka ya intinya. Kepekaan. Dikek kode gitu ya. Makanya kita harus biar terhindar dari gitu-gitu itu kudu ngraito ning awake dhewe iki. Lek wong Jawa itu mungkin karo orang kejawen lebih mengutamakan itu ya. Kita punya saudara itu di badan kita rumah sendiri. Gitu loh, Nyai, gurunya kita itu diri kita sendiri. Yo di rumah, diposoni. Seneng kok amongnya gitu. Nanti kalau ada kejadian apapun, entah baik atau buruk, sudah dikode. Sudah ngode. Makanya orang dulu kan kalau mau tidur sedulure disambat. Pripun Nyai carane? Kalau mau bepergian kemana sedulure disambat.
Diajak ngomong sendiri. Ngomong kowe sing ngomong jorogoku, kowe nang ngarep aku ning mburi kan ngono. Berarti. Gitu. Kowe ning aku ning tangan kan. Istilahnya kayak pamit gitu ya, izin gitu. Saya nggak pernah melakukan itunya, baru kali ini tahu. Insya Allah. Ilmunya bermanfaat Karo banget. orang kejawen itu lek eling, aduh kan mau kejawen. Eling karo sedulure, eling kalau leluhure, nanti kalau ada kejadian apapun sudah diingatkan. Dikasih kode intinya gitu ya. Kasih kode. Soalnya agama pertama kali kan Hindu ya. Nggih. Di Jawa Hindu. Islam itu terakhir. Islam kan pelengkap. Pelengkap. Islam itu agama pelengkap. Nggih. Biar lebih simpel. Iya. Hindu kan banyak. Tata-tatanya Hindu kan banyak.